Coba kita saring ajukan data. Apa yang tidak ada semalam atau sudah selesai semalam yang kita bahas? Yang terakhir saya katakan bahwa Yesus adalah untuk semua manusia. Saya tampilkan datanya, bilang penulisnya nggak jelas. Di situ dia. Jadi kalau bukan penulis, kita susah ya. Baik. Data apa yang Anda sajikan ke saya bahwa Yesus untuk seluruh umat manusia? Dan siapa yang memberikan suplai data kepada Anda untuk membantah Yesus? Karena Yesus mengatakan di dalam ucapan dia sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Di manakah itu tertulis? Matius 15 nomor 24. Oke, saya buka sebentar ya. Silakan. Matius berapa tadi? 15:24. 15:24. Oke. Siap. Memang ada. Oke. Ini dia. 24 ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini kan percakapan dengan perempuan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukehendaki. Jadi dari sini, anak-anak ini adalah orang Israel dan anjing ini adalah orang yang di luar Israel. Jadi di sini juga tersirat bahwa Yesus pertama menuju orang Israel, dan setelah itu karena orang Israel tidak menerima seutuhnya, maka keselamatan bagi bangsa-bangsa lain juga terbuka melalui Yesus. Gini, untuk kemudian menganulir, meloloskan ucapan saudara, saya minta dukungan dari data pengucapan Yesus. Ada enggak? Kalau hanya asumsi sebagai orang Kristen, ya itu tertolak. Karena pola yang ada adalah Yesusnya yang harus dipercaya, bukan Anda. Barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia akan memperoleh hidup. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya, maka dia akan mati di dalam dosanya. Tolong, saya ingin percaya kepada Yesus. Saya nggak ingin percaya kepada saudara. Tunjukkan kalimatnya bahwa dia diutus untuk di luar bangsa Israel juga. Karena dia dengan tegas mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan kalau Anda melihat di Kisah Para Rasul 2, nomor 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang diseru adalah orang Israel. Kemudian Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk Bani Israel, aku berdoa bukan untuk dunia. Lalu Matius 10, dia berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi cukup kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 13 nomor 23, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Elohim telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus Kristus. Tolong kuatkan argumen Anda dengan membantah dalil pengucapan-pengucapan yang ada di dalam Bible saudara sendiri yang mengatakan bahwa Yesus secara absolut, tak ada bantahan, bahwa dia mengaku dan pengajarannya, bahkan orang yang menulis catatan-catatannya jelas mengakui dia hanya untuk Bani Israel. Silakan. Oke, yang pertama di Yohanes 3 ayat 16. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea, Samaria maupun sampai ke ujung bumi. Yang ketiga 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah perdamaian untuk dosa-dosa kita, bukan untuk dosa-dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa-dosa seluruh dunia.
Yang terakhir ini kalimat dari Yesus sendiri, Matius 28 ayat 19. Sebab itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, saya rasa itu Oke, cukup baik. jelas. Oke, saya bantah satu-satu ya. Ambil pulpen, catat semua perkataan-perkataan saya karena ini penting buat saudara. Kita konsen kemudian kepada Yohanes 3 dulu. Yohanes 3, ketika Anda membawa narasi ini, data nomor 16. Satu hal yang perlu saudara pahami. Ketika Yesus dituliskan perkataannya di dalam kitab saudara menggunakan tinta merah, yakin dan percaya, ucapan-ucapan Yesus itu bukan untuk di luar Yahudi. Karena Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang yang hidup bersama dengan dirinya. Cakupan dakwanya hanya untuk Bani Israel. Jadi semua tinta merah yang ada di dalam kitab saudara itu adalah ucapan Yesus, legalitas Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Kristen masih jauh di luar tembok, belum nyebrang laut, belum nyebrang gunung, belum nyeberangi samudra untuk masuk ke dalam rumah Yesus tanpa permisi. Camkan itu dulu. Jadi ketika Yesus mengatakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan sederhananya kemudian adalah Islam Kristen, dua kubu yang berbeda. Satu, Kristen mengaku percaya kepada Yesus, Islam pun juga mengaku percaya kepada sosok yang datang kepada Bani Israel. Kalau di Al-Quran sudah jelas Islam percaya, karena Islam memiliki sebuah kitab Al-Quran dan mereka umat Islam beriman kepada kitab itu. Apapun bunyi dalam kitabnya pasti umat Islam percaya. Sekarang yang bermasalah adalah kitab saudara, dalam hal ini adalah ucapan Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya kalau Yesus yang mengatakan itu? Kalau saya sebagai muslim, saya percaya bahwa dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sekarang saya tanya kepada saudara, percayakah Anda bahwa Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Silakan, ini penentu awal. Saya kan udah tampilkan yang menyatakan tentang Yesus untuk semua bangsa. Karena sesuai dengan nubuatan, Yesus pada awalnya dinubuatkan untuk bangsa Israel. Tetapi dari bangsa Israel maka muncullah keselamatan untuk setiap bangsa. Memang benar Anda mengatakan sesuai dengan nubuatan, Yesus hanya untuk bangsa Israel, tetapi dari situlah muncul keselamatan untuk bangsa-bangsa lain. Oke, berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Selamat. Ingat sekali lagi saya katakan, ingat sekali lagi Anda yang membawa data, konsen kepada Yohanes 3 nomor 16. Ingat, Anda yang kemudian mengingkari, meludah dan menjilat. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, hambanya yang satu-satunya kemudian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada yang lain, termasuk kepada nubuatan-nubuatan entah apa yang Anda katakan itu. Jangan percaya kepada yang lain, hanya kepada Yesus. Entah Anda mengatakan nubuatannya ini, nubuatannya itu, EGP. Ini yang harus dipercayai menurut Tuhan yang mengutus Yesus adalah anaknya. Siapa anaknya? Bukan yang membuat nubuatan di dalam perjanjian lama. Camkan itu. Siapa anaknya? Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Yohanes, bukan Paulus, tapi anaknya adalah Yesus. Berarti harus berpola kepada tinta merah. Apa ucapan Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Ternyata Anda keciduk, Anda tidak percaya kepada Yesus. Selamat mengikuti bom-bom. Ada lagi bantahan? Sebelum saya pindah kepada data Kisah Para Rasul 1 nomor 8. Begini, fakta yang saya berikan, tetapi Anda hanya menarasikan ke arah-arah yang lain gitu. Jadi sebenarnya diskusi bukan. agak Jangan. Saya sama sekali hanya membimbing saudara untuk percaya kepada Yesus. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel.
Apakah Anda percaya? Kata hanya di situ tidak ada. Aku Ada kata diutus. hanya, di situ ada kata mono dalam bahasa Yunani. Waduh, parah ini, saudara saya ini. Begini, Parah. begini. Gimana, Kalau gimana, saya gimana? mengakui apa yang Anda katakan, maka 4 ayat ini harus saya hapus dari kitab. Karena Sekarang 4 ayat ini berbohong, Oke. begitu. Baik. Tadi hanya Tunggu. satu ayat yang Anda temukan. Itu pun di bawahnya masih ada kata-kata pengungkapan bahwa dia juga untuk bangsa yang lain. Karena kenapa? Di situ anak-anak di situ untuk bangsa Israel, roti itu seibaratnya adalah kehidupan yang kekal. Diberikan kepada anak-anak, tetapi dibuang kepada anjing. Memang ibaratnya anjing di situ adalah bangsa-bangsa lain. Saya kira ayat yang Anda baca itu juga di situ menjelaskan bahwa Yesus juga untuk bangsa yang lainnya. Tetapi kalau Anda membantah data ini, apakah maksudnya di situ anak-anak dan anjing? Karena Alkitab sendiri seringkali mengungkapkan sesuatu dengan bahasa metafora. Ya, silakan dengan bahasa metafora Anda, tapi saya tetap kembali kepada ucapan Yesus. Saya tidak menyalahi kaidah dalam kitab saudara, di mana titik tumpu keselamatan seseorang berdasarkan Yohanes 3 nomor 16 adalah percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada Lukas, bukan percaya kepada Bang Suma, apalagi percaya kepada si imut bom-bom. Tak ada itu. Ini sudah jelas sekali tiketnya. Karena begitu besar kasih Tuhan terhadap dunia ini, sehingga dia mengaruniakan hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya, nyanya di sini adalah Yesus. Yesus yang harus dipercaya itu Yesus, bukan yang lain. Bukan yang lain. Kalau Anda membawa narasi kemudian, misalnya nih, narasi kedua Anda, kitab saudara yang kedua. Kisah Para Rasul 1 nomor 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tak ada masalah. Kami umat Islam pun di Indonesia yang jauh dari Yerusalem, tempat lahirnya Yesus, Yudea, Nazaret, Galilea, tempatnya dia berceramah, di sana berkhutbah, menjadi saksi di Indonesia bahwa Yesus kami saksikan adalah utusan Tuhan yang datang khusus untuk Bani Israel saja. Kami bersaksi. Sementara Anda bersaksi untuk apa dengan mengatakan dia adalah Tuhan? Dia untuk seluruh dunia. Sementara Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, kami umat Islam berbondong-bondong bersaksi membentengi Yesus. Wahai orang-orang Kristen, penyembah-penyembah Yudas, kami bersaksi Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Apakah kesaksian kami salah? Tidak sama sekali. Coba Anda yang bersaksi, siapakah Yesus? Wahai orang Kristen, Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu kesaksian nanti siapa? Bom-bom ini yang salah. Kemudian, kalau Anda sedikit lagi, kalau Anda salah mentafsirkan Kisah Para Rasul 1 nomor 18, Anda akan ditampar kiri kanan bolak-balik atas bawah oleh Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Apa kata dia? Mereka melintasi tanah Figria dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Indonesia. Anda mau kemana? Anda mau kemana? Anda mau kemana kira-kira? Itu yang kedua, Bung. Itu yang kedua. Sebelum saya lanjut ke data ketiga Anda, 1 Yohanes 2 nomor 2, Matius 28 nomor 19, silakan Anda tanggapi kalau masih punya air liur, silakan. Atau telepon Pak Bom-Bom suruh masuk ke sini. Dari percakapan ini, satu yang bisa saya tarik kesimpulan. Karena sebenarnya yang ditekankan percaya kepada Yesus itu percaya kematian Yesus di kayu salib, dan di kayu salib itulah sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 2 tadi, bahwa ia adalah perdamaian untuk dosa-dosa kita, bukan untuk dosa-dosa kita saja, tetapi juga dosa-dosa seluruh dunia. Jadi dari situ saya lihat, mungkin saja kedua tokoh yang kita ucapkan, Anda dengan Isa, saya dengan Yesus, adalah tokoh yang berbeda. Jadi saya rasa di sini kita harus samakan visi dulu. Apakah kedua pribadi ini sama atau enggak? Karena ternyata jika ini adalah dua pribadi yang berbeda, kita pasti terus berbenturan. Karena kita memandang orang yang sama, padahal dia berbeda, gitu. Ya, oke.
Terima kasih. Baik, baik. Tolong dicatat lagi, ini yang sesi ketiga. Anda membawa Yohanes 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang di antara kalian berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Bahkan dikatakan, dan dia Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini Bung, dua hal hadiah dari saya buat saudara. Yang pertama, ucapan Yesus itu tinta merah. 1 Yohanes 2 ini, itu sampai kepada data nomor 29, tak ada satupun data di antara beberapa dalil di 1 Yohanes 2 ini yang bertinta merah. Artinya ini bukan ucapan Yesus. Sedangkan tadi Yohanes 3 nomor 16, barang siapa yang percaya kepada dia, Yesus, berarti dia memperoleh hidup. Sekarang Anda membawa 1 Yohanes 2, barang siapa yang percaya kepada Yohanes, mana dalilnya itu? Tidak ada dalilnya. Yang harus dipercaya adalah Yesus. Sedangkan kalau pola yang dijabarkan oleh pengarang Yohanes ini benar, dan ia akan mendamaikan untuk segala dosa kita, bahkan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa dunia, maka ini akan melanggar kemudian ucapan Yesus di dalam Yohanes 5. Lagi-lagi Yohanes 5 itu adalah benar-benar tinta merah, berarti Yesus yang punya perkataan. Sekali lagi saya katakan, barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam kitab saudara, tinta merah, apa kata Yesus? Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kira-kira menurut pengarang Yohanes, dia bilang gini, sambil duduk samping kan, diangkat kakinya sebelah, habis itu isap rokok di depannya bom-bom, dia cerita kayak gini, anak-anakku, iya paman, kita ini sekarang adalah anak-anak Tuhan. Oh terus janganlah kalian berdosa. Oh, kalau saya berdosa gimana? Oh, jangan khawatir, sebab ada Yesus sebagai perantara dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, bahkan dosa dunia. Dosa dunia akan didamaikan oleh Yesus kepada Bapa kita. Kata siapa sih Om? Kata Pak Bom-Bom. Sekarang bagaimana dengan kata Yesus? Manusia akan dibangkitkan. Yang berbuat baik akan diadili kemudian dan diberikan hidup yang kekal, yaitu surga. Dan mereka yang bangkit dengan membawa dosa mereka masing-masing akan dibangkitkan untuk dihukum. Kira-kira berlaku tidak 1 Yohanes 2 nomor 2 yang Anda bawa tadi itu dibandingkan ucapan Yesus? Bukankah kata Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan selamat. Berarti manusia tidak ada dosanya didamaikan oleh anak manusia kepada Tuhan, tidak ada. Dosa tanggung sendiri. Orang yang banyak dosanya dibangkitkan untuk dihukum sesuai dengan perbuatannya. Orang yang banyak kebaikannya dibangkitkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Selesai. Sebelum saya masuk ke sesi yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau ada sanggahan? Silakan. Telepon Pak Bom-Bom, suruh ke sini. Jelas ya, kalau soal keselamatan, setiap yang percaya kepada Yesus, maka dosa-dosanya telah diampuni. Kalau di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tunggu dulu. Tunggu, nanti saya tunjukkan. Dan sambungannya. Iya. Dan sambungannya, kalau Anda meminta data lagi di mana Yesus dinyatakan untuk semua orang, saya bisa tunjuk ini. Saya rasa ini tinta merah ya. Yohanes 10 ayat 16, ayat ini berbunyi, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke, saya rasa ini. Aku kaget. Aku kaget. Oke, saya kasih jurus ilmu ya. Mudah-mudahan setelah mendengarkan ini Anda bisa benar-benar sesuai dengan nama akun Anda, mu'allaf. Yohanes 10 nomor 16. Ada lagi padaku domba-domba lain. Maksudnya apa? Ada lagi padaku Bani Israel lain
yang bukan dari kandang ini. Bani Israel itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba itu Bani Israel. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah mereka, baik itu di Yudea, di Galilea, atau kemudian di Nazaret, di situ tidak terkumpul seluruh keturunan umat Israel. Ada keturunan umat Israel di luar. Ada di Indonesia, ada di Jepang, ada di Belanda, ada di Inggris, ada di Amerika, ada di Afrika. Domba-domba itulah yang kemudian dikatakan oleh Yesus domba-domba di luar daripada kandang. Kandang di sini adalah Yerusalem. Di luar Yerusalem itu adalah domba yang ada di luar kandang. Kita lihat pembuktiannya. Jadi kita jangan asal ngomong tanpa data. Di dalam pesan Yesus Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ingat, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Yesus berpesan kepada mereka. Yesus berkata, tinta merah, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau dombanya ada di Papua sana, maka kamu harus pergi ke Papua. Kalau dombanya ada di Jepang sana, maka kamu harus pergi ke Jepang sana. Itulah yang dimaksud domba di luar kandang, bukan Romawi, bukan Yunani. Itu harus Anda pahami. Kenapa demikian? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 5 nomor 12, Tuhan membuat orang-orang Yahudi kemudian berpencar, bercerai-berai keluar ke bangsa-bangsa lain. Baca murka Tuhan kepada Bani Israel di dalam Yehezkiel 5 nomor 12 dan seterusnya. Satu. Yang kedua, baca Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Bagaimana kemudian yang disebut sebagai domba yang bercerai-berai itu sudah hidup di luar dari tanah Yerusalem. Tiga, dikatakan di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba adalah Bani Yakub. Dimanapun Bani Yakub pergi, tetap mereka disebut domba. Kalau dia di luar Yerusalem, tetap aja disebut domba di luar kandang. Jadi bukan ente, apalagi Pak Bom Bom. Bukan. Nah, sekarang saya kasih pembuktian terakhir dari sesi ini. Tolong direnungkan, catat data yang saya berikan. Yang pertama, ketika dikatakan dalam Yesaya 52 nomor 1, najis orang yang tidak bersunat masuk ke kota Yerusalem baru. Gak boleh. Orang yang tidak bersunat tak boleh masuk ke Yerusalem. Yang kedua, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat kemudian masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Ketika nanti adanya Israel baru, Tuhan akan mengumpulkan semua domba-dombanya yang bersunat sampai kepada kota tanah Israel baru. Kira-kira Kristen bisa ikut gak? Boleh, kalau dia potong nonotnya. Langsung ambil gunting, peragak, ikut barisan dengan Bani Israel. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, apalagi Pak Bom Bom, udah kecilnya kayak lombok biji, tertutup lagi kepalanya, tidak akan pernah dianggap sebagai satu kawanan dengan domba. Mereka hanyalah serigala yang nyamar seperti domba. Jadi sekali lagi Bung, saya katakan kepada saudara, Yohanes 10 nomor 16 itu adalah domba yang dimaksud keturunan Israel Bani Yakub yang bersera ke bangsa-bangsa lain. Demikian, silakan tanggapi. Kalau tidak, kita masuk ke sesi yang keberapa itu? Yang terakhir, yang keberapa tadi? Matius ya, pindah ke Matius 28:19. Silakan. Ya, kalau saya lihat sanggahan Anda nggak mengena ya. Karena dimanapun kalau Yesus tentang orang Israel, dia hanya menyebutkan domba. Tapi kalau domba dari kandang lain, itu jelas adalah domba yang bukan dari Bani Israel. Tapi apapun kita bilang, itu hitung dari cara perspektif. Tapi intinya dari sini yang saya lihat, bahwa sebenarnya kita harus menyamakan persepsi dulu. Karena begitu banyak perbedaan-perbedaan. Jadi kita harus samakan dulu persepsi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah yang kita bicarakan ini dua pribadi yang sama ataukah dua pribadi yang berbeda? Saya rasa ke situ dulu, biar jangan perdebatan terus
perdebatan. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa ini yang sama, oke, boleh kita lanjutkan perdebatan. Tetapi kalau ini adalah dua pribadi yang berbeda, siogianya perdebatan ini tidak dapat diteruskan. Kenapa? Karena kita membicarakan subjek yang berbeda gitu. Saya rasa itu dulu. Bung, sangat disayangkan ya, wawasan Anda dan daya tangkap Anda itu masih di bawah. Sorry, saya bukan menyerang pribadi, tapi ini sebagai renungan buat saudara. Dari sejak tadi kita berdiskusi ini, saya tidak pernah membahas Nabi Isa alaihissalam. Saya tidak membawa Al-Quran. Yang saya bawa ucapan-ucapan Yesus. Justru saya harus bertanya kepada saudara dengan pertanyaan yang sama. Apakah Yesus yang untuk Bani Israel ini sama dengan Yesus yang disembah oleh orang Roma, Yunani, Kristen, dan Pak Bom-Bom? Saya yang harus bertanya kepada saudara. Apakah Yesus yang datang kepada Bani Israel, yang mengaku hanya untuk Bani Israel, sama dengan Yesus yang kalian sembah? Jangan-jangan yang kalian sembah itu Yudas, tapi menggunakan nama Yesus supaya dianggap sama seperti Nabi yang datang kepada Bani Israel. Karena yang saya lihat, Bang, yang saya lihat saudara, selama saya membahas tentang Yohanes 3 nomor 16, tak ada satupun paparan Anda yang bisa kemudian berpihak kepada pengajaran Yesus. Semuanya bertentangan. Seakan-akan Yesus ini ada di kubu kanan, Anda berada di kubu kiri, tapi mengatasnamakan Yesus, tapi ajaran Anda, doktrin Anda tidak ada sedikit pun yang berkesesuaian dengan Yesus. Mulai dari Yohanes 3:16, Kisah Para Rasul 1 nomor 8, Yohanes 2 nomor 2, Kisah Para Rasul berapa tadi? Kisah Para Rasul berapa tadi yang terakhir? Nggak ada ya, 1 Yohanes berapa tadi itu? Lalu kemudian Matius 28 nomor 9. Semua bertentangan. Sedangkan kalau Isa, kalau kita mau bahas Isa nih, semua ajaran Yesus yang saya bahas tadi, termasuk Yohanes 3 nomor 16, itu berkesesuaian. Maka muncul kesimpulan sementara, yang kalian sembah itu adalah pengganti Yesus di atas tiang salib, yaitu Yudas. Tetapi karena penulis Anda menuliskan namanya Yesus, maka dianggaplah itu Yesus. Pembuktian 30 detik terakhir. Saya cas dulu habis saya ya. Pembuktian 30 detik terakhir bahwa yang Anda sembah itu bukanlah Yesus anak Maria. Baca Markus 14 nomor 52. 50 Yesus tertangkap. Lalu kemudian murid semuanya melarikan diri. Datanya Markus 14 nomor 51. Nomor 52 jelas sekali ada seorang menggunakan kain lenan yang lari dalam keadaan telanjang. Oke, Yohanes 13 nomor 4, sebelum perjamuan kudus terakhir, Yesuslah yang keciduk menggunakan pakaian lenan, tak ada yang lain. Siapa yang kemudian lari menggunakan kain lenan, melepaskan kain lenan, dan siapa yang tertangkap, namanya juga Yesus. Jangan-jangan sama. Karena pada saat penahanan, pada saat mereka di penjara, di dalam penjara ada dua Yesus. Yesus Barabas, Yesus putra Bapa, dan Yesus anak Maria. Dua-duanya pun dilepaskan. Satu ketangkap, namanya Yesus. Ada lagi di belakang juga, tidak punya nama, tapi pakaiannya adalah pakaiannya Yesus, yaitu kain lenan. Sekarang untuk mengetahui benar tidaknya ini Yesus, muncul pertanyaan klasik. Ketika Yesus terangkat ke langit, apakah dia menggunakan kain? Atau dia dalam keadaan fitrah, kembali dalam keadaan suci, tanpa sehelai kain benang pun? Kalau betul, maka benarlah Markus 14 nomor 52, Yesus terangkat ke langit dengan telanjang bulat. Karena kalau dia menggunakan kain lenan, kainnya tidak mungkin sampai ke langit, hancur dimakan belatung. Nggak ada belatung di atas. Oke, silakan. Seperti biasa Anda bernarasi liar ya. Kalau soal data tadi, saya tampilkan 5 ayat yang menunjukkan bahwa Yesus untuk semua bangsa. Anda hanya menampilkan ayat yang itu saja. Tetapi Anda mengatakan bahwa saya tidak mempunyai data. Oke, terserah Anda. Tetapi data yang saya tampilkan tadi saya rasa cukup jelas ya. Semua itu pun kalau dibaca satu perikop, semua yang saya tampilkan tadi, orang pasti akan mengerti bahwa itu Yesus untuk semua orang. Dan soal masalah berkain lenan, setelah Yesus ditangkap itu masih diadili lagi, dibolak-balik lagi diadili. Jadi kalau pas penangkapan itu salah tangkap, itu hal yang tidak mungkin.
karena setelah itu masih diadili lagi. Tetapi kalau soal kalau Anda bilang bahwa Yesus mati memakai kain, dimakan belatung, tidak, karena dia hanya mati selama 2 hari, begitu. Karena setiap orang mati di Yahudi kan seperti kita tahu, dikasih baju apa segala macam lagi, dibaluti lagi dengan apa, itu banyak prosesnya yang sebenarnya tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Kalau dijelaskan itu semua, mungkin Alkitab ini udah 3.000 atau 4.000 halamannya. Jadi saya rasa ini tadi, kalau soal persamaan, siapakah yang disembah orang Kristen, itu udah pasti Yesus yang untuk Bani Israel. Karena sesuai dengan Yesus mengaku, aku adalah gembala yang baik. Di perjanjian lama, Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Jadi dijelaskan di sini, Tuhan itu adalah gembala. Jadi sambil ini mengklarifikasi ya, bahwa Yesus itu memang Tuhan juga. Mazmur 80 ayat 1, Hei gembala Israel, dengarkanlah kami. Di situ disebutkan bahwa Tuhan itu adalah gembala. Yesaya 40 ayat 11, seperti gembala, ia akan menggembalakan kawanannya. Ia akan mengumpulkan anak-anak domba dengan lengannya. Di Yehezkiel 34 ayat 23, aku akan mengangkat seorang gembala atas mereka, yakni hambaku Daud. Jadi Allah selalu menyebutkan mengenai gembala. Yehezkiel 37 ayat 24, dan seorang raja akan menjadi raja mereka semua, dan raja itu tidak akan pernah hilang di tengah-tengah mereka. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Itulah perjanjian kekal yang aku menetapkan mereka, dan aku akan menanamkan mereka di tempat mereka. Jadi dari sini jelas sekali bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia adalah gembala yang baik. Dan soal hanya untuk Bani Israel, saya rasa sudah cukup jelas data yang saya tampilkan. Lebih dari 4, hampir 5 data ini saya tampilkan. Semuanya Anda tolak. Semuanya Anda klarifikasi bahwa itu bukan perkataan Yesus lah, itu domba dari kandang lain, bukan untuk di luar Kristen. Saya rasa ini data sudah cukup jelas. Kalau Anda ingin membantah, bantahlah dengan data yang lebih baik lagi. Karena data yang Anda tampilkan cuma satu. Itu pun di bawahnya dilanjutkan dengan bahwa itu juga tersirat bahwa itu juga untuk orang-orang di luar Israel. Anak-anak di situ adalah orang Israel, dan anjing di situ adalah orang untuk di luar Israel, dan roti itu adalah kehidupan kekal. Oke, ini coba andai saja saya berdiskusi dengan orang yang IQ-nya bagus, hari ini juga dia bersyahadat. Paparan saya itu berdata, paparan saya itu menolak semua doktrin yang Anda bawa dengan sekelumit data-data yang memaksakan Yesus untuk Bani Israel. Satu, di awal tadi, Matius 15 nomor 24, bahkan dengan PD-nya Anda mengatakan bahwasanya di situ ada anjing, di situ ada sampah, remah-remah, di situ kemudian ada roti Bani Israel. Orang yang sesaman Yesus saja, sesaman Yesus, percaya kepada Yesus, berbicara kepada Yesus, bertatap muka kepada Yesus, bahkan diobati, diberikan hadiah oleh Yesus, kesembuhan kepada anaknya, masih juga dipanggil gugup oleh Yesus. Lalu Anda siapa? Sunat kagak, makan babi yes, ibadah hari Minggu. Ente sopo? Ente bukan Bani Israel. Orang yang hidup sesaman Yesus, bertatap muka dengan Yesus, ada pengesahan dari Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, imanmu benar, imanmu benar, engkau adalah guguk pemakan sampah, imanmu benar, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Ente tidak bisa melihat itu. Lalu kemudian Anda mengatakan, oh Tuhan kami, Mazmur begini, di dalam kitab ini. Bung, camkan baik-baik. Satu hal ingin saya pesankan kepadamu. Mazmur ketika Anda bawa, sekali-kali kamu berselancar ke Mazmur bab 121 di awal-awal nomor 4 misalnya. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa sesungguhnya lo Naum, apa lo Naum itu? Lo Yasen, Tuhannya Israel, penjaga Israel, tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga sapam. Penjaga Dan sapam. tidak tertidur. Sapam itu penjaga. Waduh, jangan gitu dong. Jangan gitu bang. Jangan bawa-bawa pribadi. Iya, saya sapam ini, saya lagi jaga nih. Tak kasih lihat ya, saya kasih lihat ya. Aduh, gimana ini? Saya lagi piket lagi. Tunggu.
seragam saya lagi gimana ini? Biarkan Bang, biarkan dia dari Biar Semarang. nggak Bro. apa-apa, nggak apa-apa, supaya teman-teman ini tidak berhentilah itu menghujat pribadi saya. Saya memang satpam, tapi kan tidak perlu kemudian Anda bawa profesi, karena di Indonesia ini kan bukan cuma saya satpam, bos. Banyak saudara-saudara kita jutaan, bahkan orang diamankan kantornya karena satpam. Kalau mereka punya kantor mau bayar polisi mahal, jadi mereka pakai satpam. Janganlah bawa profesi. Saya akui saya satpam, tidak apa-apa, tapi jangan kayak gitulah, ya. Oke ya. Aduh, seragam saya mana? Sumbritan saya mana, Dek? Mir? Ngisi lagi wong Semarang. Sabar. Ngomong Sabar, saya sabar. tidak ikuti kau. Sabar. Dasar kau bego. Baca Sabar. tweet. Sabar, Bang, sabar. Apa ini nenek ini? Sabar. Ini saya lagi di tempat dinas. Saya lagi di tempat dinas ini. Nih, saya lagi di tempat dinas, Bung. Nah, ini saya sampam jaga di sini nih. Nah, ini saya sampam, saya lagi jaga nih ini. Ini tempat wisata majikan saya nih, Nih, majikan saya lagi. Nih, saya sampam di sini nih. Ini pengunjung dari PT Adira ini, ratusan orang datang tuh. Aduh, saya jaga di sini, masya Allah. Sampam lagi jaga di tempat ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini bang, ini bang. Saya lagi jaga nih. Itu kamu beli itu. Ini bang semua nih. Satpam dari mana kamu? Ini bang semua nih. Itu punya dari dia itu. Terus kamu katakan satpam dari mana kau? Aduh, Naik kemari. Saya sampaikan kepada saudara, yang membunuh Yesus itu Tuhanmu, yang membunuh Yesus itu satpam Romawi. Yang membunuh Yesus itu Yudas itu satpam Romawi loh. Oke ya. Tak kalian semua itu membahas kita. Loh, kenapa nggak bahas satpam lagi? Nggak bahas satpam lagi? Ngisi bahas apa lagi lagi? Semarang, Rod. Allahu Akbar, masya Allah. Nah, kena kau kan? Nah, Ini caramu. kau hina-hina satpam, tidak boleh gitu. Jangan, profesi itu, bos. Biarpun kita lagi dinas di sini kan minimal ada kopi dikasih sama majikan kan gitu. Jangan menghina. Tapi begini-begini saya bisa beli kau loh sama rumah ibadahmu. Beli bang. Dijual ke Iya, itu sirot itu. kalau rumah ibadahmu kamu jual, bilang WA saya biar saya beli. Oke, lanjut, saudara. Anggap saja itu iklan. Iblis memang selalu panas kalau misalnya kita membongkar tempat persembunyian mereka. Ci. Malu-maluin orang Semarang aja itu orang. Silakan Bang Salaf, lanjut. Siapa itu? Jadi Mazmur 121 nomor 4, sesungguhnya lo Naum lo Yasen, penjaga Israel tidak lelap dan tidak tertidur. Bom tertidur, bos. Tertidur dia. Disuruh jaga pohon duren, bukannya dia jaga, dia tidur. Mazmur 121. Oke, pahami itu. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi juga terang sekali dikatakan di dalam Mazmur 147 bahwa hukum-hukumnya tidak berlaku untuk Kristen. Ada yang noise. Hukum-hukumnya tidak berlaku untuk Roma, tidak berlaku untuk Vatikan. Itu jelas sekali. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Bani Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Berarti Romawi, Vatikan, Antioquia, Kristen pertama kali itu tidak mendapatkan kemudian tempat di tengah-tengah ajaran Tuhan kepada Bani Israel. Satu yang terakhir, ya saudara, Anda mengatakan tadi saya kemudian membawa data-data yang tidak bisa membantah. Justru kalau Anda melihat semua data Anda itu saya bantah. Contoh Yohanes 3 nomor 16 saya bantah dengan data-data yang ada. Kemudian
Kisah Para Rasul 1 nomor 8 saya bantah dengan data-data yang ada. Kami umat Islam menjadi saksi Yesus hanya untuk Bani Israel. Kalau Anda mengatakan Anda juga tidak bisa. Kenapa? Karena Kisah Para Rasul menghalangi Roh Kudus sampai ke Indonesia. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Indonesia. Jadi yang mengajarkan Injil ke Anda bukan Roh Kudus tapi roh bom-bom. Oke, apalagi datanya? 1 Yohanes lagi Anda bawa, 1 Yohanes 2 nomor 2. Anak-anakku yang kekasih, janganlah kau berbuat dosa, akan tetapi ketika kamu berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita, bahkan dosa dunia. Dibantah lagi oleh Yesus, karena 1 Yohanes 2 ini ucapan pengarang Yohanes. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia dibangkitkan, orang benar dibangkitkan untuk masuk ke surga sesuai dengan perbuatannya, orang jahat dibangkitkan untuk dihukum. Kena lagi, apalagi yang saya belum bantah? Data yang mana lagi yang kamu kasih yang saya tidak bantah? Tinggal satu. Apa itu? Matius, sabar. Matius, tinggal Matius bang, tinggal Matius 28 nomor 19. Kalau Anda masih punya pertanyaan atau ada bantahan silakan. Sebelum saya masuk sesi terakhir, yang Anda bawa adalah Matius 28 nomor 19. Silakan. Aku pun nggak mengena bantahan Anda. Apapun Anda bilang, bantahan Anda nggak mengena sedikit pun. Karena, kenapa saya bilang begitu? Semua yang Anda data yang Anda tampilkan ngalor ngidul, nggak ada yang mengena. Tetapi kalau Anda anggap itu mengena, terserah Anda. Karena nggak ada satupun data yang Anda berikan itu mendukung. Tapi pertanyaan juga yang saya sebutkan tadi, nggak ada balas, nggak Anda jawab. Artinya, coba Anda sebutkan kesamaan Isa dan Yesus. Kenapa Anda samakan Isa dan Yesus? Kesamaannya? Apakah dasarnya? Kesamaannya? Ya. Oke. Ya, coba Anda sebutkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul untuk kalian. Matius 15 nomor 24. Sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bantah pakai data kalau Yesus pernah membatalkan ucapan ini bahwa dia juga diutus untuk bangsa di luar non Israel. Mana data Anda? Silakan. Tapi tadi saya sudah sebutkan 4 data. Anda terus meminta data yang itu. Itu kan sudah saya sebutkan tadi. Berarti data yang Anda bawa data dari bukan Yesus, karena Yesus beda datanya. Yesusnya yang asli mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Sementara yang Anda bawa tinta hitam semua. Contoh 1 Yohanes 2 nomor 2. Itu tinta hitam. Ucapan Yesusnya mana? Yang mengatakan bahwa aku untuk seluruh bangsa. Mana? Yang tinta merah mana? Ada tinta merah yang Anda bawa untuk seluruh bangsa. Tinta merahnya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar muridnya jangan ke bangsa lain. Tinta merahnya akan tetapi pergilah kepada bangsa di mana domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Itu tinta merahnya. Nah, sekarang mana lagi tinta merah? Kasih ke saya. Yang Yesus mengaku bahwasanya aku diutus kepada Kristen, diutus kepada orang Indonesia, Batak, Toraja, Bugis, Papua. Mana dalilnya? Mana? Pakai telinga Anda, pakai otak Anda untuk berpikir, oke? Iya, mana dalilnya? Jangan pakai otak, jangan pakai telinga. Mana dalilnya? Jangan gunakan bagian bawah Anda untuk berpikir. Oke, dengarkan. Oh, lebay kayak Pak Bom lebay. Lebay. Oke. Itu baru kita pindah. Saya belum ke situ tadi, Bung. Saya belum masuk ke situ. Bung. Belum. Saya belum masuk ke situ, Bung. Belum. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini tinta merah ya, tinta merah kan. Jadi ini membantah semua apa yang Anda bilang. Jadi kalau ini pun Anda bantah, kita lihat alasan apa yang Anda tampilkan. Oke, baik saudaraku, pasang kuping Anda, dengarkan baik-baik. Panggil Bombong telepon supaya dia mendengarkan juga. Anda mencoba bernarasi. Saya kasih, Anda membawa Matius 28 kan? Saya kasih amunisi untuk menyerang saya.
Saya kasih lagi Anda Markus 15. Ini saya kasih Anda supaya Anda itu agak kuat sedikit untuk membantah Bang Suma ya. Saya kasih Markus 16 sampai data nomor 16 sampai nomor 20 supaya Anda punya kekuatan. Kalau begini terus kasihan Anda. Markus 16 saya kasih data untuk gratis kepada Anda supaya Anda menjadikan sebagai senjata untuk menghadapi Bang Suma, karena Bang Suma itu susah untuk dihadapi oleh Kristen khususnya ya. Data 16 saya kasih oleh-oleh. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya, baptis dan selamatkan. Itu hadiah buat Anda, nanti saya akan urai. Sekarang saya kembali kepada data yang tadi supaya Anda paham dan bisa belajar dengan baik. Matius 28 nomor 19. Mari kita baca pelan-pelan. Yang lain tolong ambulansnya disiapkan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Lalu apa? Apa yang akan menjadi acuan bahwa yang dimaksud di sini seluruh bangsa manusia? Apa yang menjadi acuan untuk menjadikan kita paham bahwa yang dimaksud seluruh bangsa ini adalah seluruh bangsa manusia? Yang menjadi acuannya adalah data nomor 20-nya. Itulah kuncinya yang pernah membuat Pak Bom Bom lari tanpa cebok. Saya bacakan nomor 20-nya. Dengarkan baik-baik. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Pertanyaan saya, mana perintah Yesus untuk membatalkan hukum Taurat? Mana perintah Yesus untuk makan buah babi? Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana perintah Yesus untuk diskotik hari Minggu? Mana perintah Yesus untuk jangan bersunat? Ada yang sampai ke Kristen, ada nggak ada? Berarti yang menjalankan perintah-perintah dari Yesus hanya muridnya Bani Israel. Markus 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada makan babi. Markus 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada nyembah Yesus. Markus 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada masuk ke gereja. Jadi jangan Anda merasa besar kepala, semua data Anda dibantah oleh Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa Tuhan satu-satunya, dan dalam nama Anak utusan Sang Bapa, dan Roh Kudus yang penyampai firman yang adalah Gabriel, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti kalau untuk mengetahui murid-murid ini diutus kepada Kristen atau hanya kepada domba Bani Israel saja, maka lihat ajarannya. Kristen kita lihat menyembah Yesus. Kalau memang betul Yesus mengajarkan muridnya untuk kepada Kristen, mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Tunjukkan kepada saya. Ada? Mungkin agak kasar, yang lembut. Ada? Tak ada juga. Gak ada. Jadi siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Bom-bom laknatullah alaihi. Sedangkan Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa saja. Jangankan kepada Bani Israel, kepada setan, kepada iblis saja. Apa kata Yesus? Hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Jangan kau menyembah kepada orang, jangan kau menyembah kepada manusia, jangan kau menyembah kepada bom-bom, apalagi kepada anak Maria, apalagi kepada Yudas, manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib itu. Pahami itu? Pahami itu. Sekarang saya kasih data yang tadi, hadiah untuk Anda di dalam Markus 16. Nih saya kasih ya, supaya Anda itu lebih percaya diri nanti kalau berdialog dengan teman-teman saya yang dari Muslim. Biar hantam mereka dengan, supaya mereka umat muslim ini, apologet muslim ini dengan mudah mempermalukan kamu. Jadi gini, kalau Anda melihat Markus 16, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tanda-tandanya nih,
kalau betul-betul yang diajarkan itu adalah Injilnya Yesus, maka tanda-tanda ini akan menyertai mereka orang yang percaya. Tapi kalau Injil yang diajarkan itu adalah Biblos alias surat-surat kepompong milik bom-bom, maka percaya saya, tanda-tanda ini tidak akan menemani orang-orang Kristen. Pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Apakah itu terbukti? Mereka akan berbicara dalam bahasa yang asing bagi mereka. Apakah itu terbukti? Kalau saya bicara asing kepada Anda, apakah Anda mengerti? Pura mogola kamandio, pura mogola kumande. Aketa wai, kalau mau kocebok makan dia bawa sulapekan. Ngerti enggak Anda? Nah, ini kan ciri-ciri tanda-tanda orang yang memberitakan dan menerima Injil, benar-benar Injil Tuhan, akan mengerti bahasa asing. Nah, aku makeda kak, purano kamanre, purano ka jambang, magi deh mak bisa, mak bau kau tadi itu seding ngerti enggak kau bahasa Thailand kayak gini, ngerti enggak kau? Tidak, kau ngerti. Kamu tidak ngerti bahasa asing, bahasa Thailand yang barusan. Kenapa? Karena kamu tidak menerima Injil yang asli. Dengarkan, Markus 16 ini hadiah untuk Anda. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan. Mereka akan berbicara bahasa asing. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Indonesia tahun 2019 dan seterusnya dikena bencana COVID. Yang banyak mati di Indonesia justru orang-orang yang mengaku mereka sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Mana saling meletakkan tangan di kepala sehingga mereka lepas dari COVID? Tak ada, semua bermatian. Lalu apalagi yang Anda punya? Matius 28 udah terkampar, Markus 16 sudah nyunsep. Ada lagi? Jadi terakhir, kemudian kenapa ini bisa seperti ini keadaannya Kristen? Karena Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir ingin membuat makar, menipu Allah, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka, karena Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Silakan hadirkan bom-bom di sini, hadapi saya untuk berdialog tentang kebenaran. Cukup ini. Ya, silakan. Ini sebenarnya tetap seperti tadi, Anda nggak bisa membantah. Saya menyatakan satu ayat, Anda mengalihkan apakah orang Kristen makan babi, apakah orang Kristen disunat. Saya sudah tampilkan data yang Anda minta. Seharusnya itu data itu yang Anda bantah, bukannya menanyakan pengajaran tentang Yesus. Begitu. Jadi seolah-olah Anda mengklaim Anda bisa membantah semua data. Padahal dari tadi tidak satu pun data yang saya tampilkan Anda bantah. Dan mengenai apa? Mengenai sunat, tidak sunat, makan babi, bisa juga saya bantah. Karena di sini disebutkan juga, Yesus sendiri mengatakan, apa yang kamu masukkan ke dalam mulut tidak menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Terus kalau mengenai orang Kristen sakit apa segala macam, sebenarnya kalau untuk nabi-nabi palsu itu ada di Yeremia 23. Di situ disebutkan nabi palsu itu berzina, tidak jujur. Nabi palsunya di Yeremia yang Anda bawa itu, Yeremia 23 itu, nabi palsunya berasal dari mana? Jujur. Jujur. Ya, itu nubuatan. Jujur. Menurut Yeremia 23, nabi palsu itu berasal dari mana? Itulah ciri-cirinya. Ciri-cirinya bisa kita temukan. Iya, ciri-cirinya mau apapun. Tapi asalnya dari mana? 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 Malu kan? Malu kan? Malu kan? Nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Yerusalem. Selamat. Ketika bicarakan. Selamat. Lanjut. Kita bicara. Oke. Iya. Jadi itu disebutkan ciri-ciri nabi palsu itu suka berzina, tidak jujur, makan dari ipuh dan minum racun, mati karena minum racun. Itulah ciri-ciri. Jadi kalau kita sebutkan ke Paulus atau ke nabi-nabi lain, itu nggak masuk. Kenapa? Paulus digigit ular pun tidak mati. Dia bukan mati diracun kan, kalau Paulus. Jadi maksud saya begini, kalau saya menyajikan data,
yang menyatakan bahwa Yesus untuk semua orang. Jadi Anda menyajikan data yang lain, bukan ke arah yang lain Anda bawa. Ini selalu begini. Jadi diskusinya melebar terus tanpa ada pengambilan satu poin. Seharusnya ketika saya menampilkan data bahwa Yesus untuk semua orang, Anda tampilkan data yang lebih akurat lagi. Karena data Anda cuma satu, yaitu ketika Yesus dinyatakan adalah untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Itu pun di bagian bawahnya diterangkan lagi bahwa sebenarnya di situ Yesus juga untuk semua bangsa. Jadi sebenarnya data ini apa pun sudah nggak bisa Anda bantah lagi. Sudah. Oke. Sekarang sederhananya pertanyaan saya nih, buat teman-teman Muslim di bawah, dengarkan jawaban beliau setelah saya bertanya pertanyaan ini. Yesus, lagi-lagi tinta merah. Dengarkan teman Muslim, jawaban dia nanti habis ini. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, Yesus berkata begini, Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku tidak makan babi, muridku tidak makan babi. Karena kenapa? Aku mengenal dombaku, dombaku mengikuti aku. Ketika aku tidak makan babi, maka muridku tidak makan babi. Pertanyaan saya kepada saudara, Yesus mengenal dombanya, dombanya pun mengenal dirinya, dombanya mengikuti Yesus, dombanya tidak makan babi. Oke? Menurut saudara, adakah murid-murid Yesus atau domba-domba Yesus yang tidak mengikuti Yesus, yaitu tidak makan babi? Tunjukkan di mana murid Yesus makan babi. Sebab Matius yang Anda bawa itu bukan masalah makan babi, itu masalah cuci tangan atau tidak cuci tangan. Tolong tunjukkan kepada saya murid Yesus makan babi, itu tertulis di mana? Mari dengar teman-teman apa jawabannya. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal dombaku, dombaku mengikuti aku, dombaku mendengarkan aku. Sekarang tunjukkan di mana murid Yesus kufur terhadap perintah Yesus, yaitu makan babi. Silakan. Seperti yang saya bilang tadi, Anda tetap nggak membantah data, tetapi Anda mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Aku mengatakan bahwa dombaku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau aku makan babi, dombaku makan babi. Menurut saudara, apakah Yesus makan babi? Jawab. hal yang Anda tanyakan tidak Anda jawab. Kenapa? Tadi Anda mengatakan tunjukkan ayat yang menyatakan apakah Yesus makan babi? Jawab. Kita jawab dulu yang itu. Anda punya kesimpulan. Yesus mengatakan, Anda kan mengaku domba. Dengar. Anda kan mengaku domba nih. Meskipun Anda itu adalah serigala. Anda kan mengaku domba. Nah, kapasitas domba, kualitasnya adalah mendengarkan Yesus dan mengikuti Yesus. Domba-domba yang dikenal Yesus adalah domba yang mendengarkan dan yang mengikuti dirinya. Saya tanya sama Anda, Yesus tidak makan babi. Siapa yang Anda ikuti makan babi? Jawab. Anda membawa ke hal yang lain. Yesus mengenal dombanya. Dombanya mengikuti dirinya. Dombanya mendengarkan dirinya. Dombanya mengikuti dirinya. Dan itulah domba-domba yang dikenal oleh Yesus. Saya tidak mengalihkan. Justru disinilah jantungnya. Disinilah jantungnya Pak Bom-Bom. Disinilah jantungnya Kristen. Saya ulang lagi. Saya ulang. Lihat teman-teman, jawabannya dia apa? Yesus berkata, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, dombaku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus tidak pernah makan babi. Saya tanya kepada saudara yang adalah penyusup, siapa yang Anda ikuti makan babi? Jawab. Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 11, yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang.
Oh, mama, saya tidak sedang nanya. Lihat jawabannya, Domba-dombaku kemudian mengikuti aku. Dombaku mengikuti aku. Dombaku mendengarkan aku. Sekarang, siapa yang Kristen ikuti makan babi? Jawab. Matius 15 ayat 11 yang masuk ke dalam Yesus mulut tidak makan babi di situ. Yesus tidak sedang makan babi. itulah yang Di menajiskan situ Yesus tidak makan babi. masuk ke dalam mulut. Di situ Yesus tidak makan babi. Di situ tidak ada hubungannya dengan babi. Ini adalah Pada perkataan saat Yesus garis tinta merah ya. Nggak bisa Anda bantah itu. Oke, baik, saya jawab ya. Atur napasmu baik-baik. Atur napasmu baik-baik. Atur napasmu baik-baik. Supaya kamu itu masih bisa tercerahkan, mudah-mudahan bisa sehat ya, minimal dapat hidayah. Lihat. Ketika kemudian Anda membawa Matius 15. Lihat ya, lihat. Ini mudah-mudahan Anda pernah sekolah sih, ini susah kalau tidak pernah sekolah. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Yang datang bukan orang Roma pemakan babi. Ingat ya, saya ulang lagi. Yang datang kepada Yesus bukan Romawi, bukan Pak Bom-bom, bukan Protestan, bukan Katolik, bukan Advent, bukan Saksi Yehova, bukan Romawi, bukan Yunani, bukan Batak, bukan apapun. Yang datang kepada Yesus pada saat itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Adakah mereka di depan menu mereka ini seekor babi? Adakah babi di meja mereka pada saat itu? Tak ada babi. Kenapa tidak ada babi? Karena yang sedang makan ini adalah Bani Israel. Bani Israel, babi bagi mereka adalah hewan yang paling menjijikkan. Jadi jangan pernah mimpi yang dilegalkan di Matius 15 ini adalah saudara Anda, yaitu babi. Tidak akan mungkin. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu? Coba, ini murid-murid nih. Murid-murid Yesus semuanya Bani Israel. Tidak ada tentara Roma di sini. Tidak ada orang Yunani di sini. Tidak ada pemakan babi di sini. Di sini tidak ada bom-bom. Tidak ada bom-bom di sini. Mengapa murid-muridmu? Siapa murid? Bani Israel. Makan babi tidak? Tidak. Siapa bilang makan babi? Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan. Harusnya kalau babi yang dihalalkan, mengapa murid-muridmu melanggar ajaran hukum Taurat? Mereka makan babi. Itu baru bisa. Ini cuci tangan, coy. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak mencuci tangan sebelum makan. Jadi ini mengenai najis orang yang cuci tangan dan najisnya orang yang tidak cuci tangan. Maka Yesus mengatakan, apa yang masuk ke dalam mulut bukanlah yang najis. Bukan berarti mereka sedang memasukkan babi ke dalam mulutnya, tompel. La haula wala quwata illa billah. Sementara Yesus mengatakan bahwasanya aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka kemudian mengikuti aku dan mendengarkan aku. Ingat Bung, belum ada orang waras di muka bumi ini pernah menemukan domba makan babi. Yang makan babi itu selamanya adalah serigala. Kecuali Pak Bom-bom mungkin pernah menangkap babi dengan menggunakan domba. Pahami itu. Tidak ada oten yang mengejar babi dengan menggunakan domba. Nggak ada. Tidak ada domba makan babi. Yang makan babi hanya serigala. Kalian itu adalah serigala buas yang menyamar seperti Pak Bom-bom. Pahami itu. Ilmunya belum masuk juga di otak kau. Belum. Masih mau ku tambah datanya? Mau? Mau? Masih mau? Jadi yang makan daging itu serigala. Bukan domba makan domba. Tidak mungkin domba makan babi. Tidak mungkin. Domba cuma makan rumput. Yang pantas disebut domba sebenarnya itu adalah kami umat Islam, karena kami tidak makan babi. Kalian itu serigala karena kalian makan babi. Pahami itu ya. Jadi Matius 15 itu tidak menghalalkan babi. Apa yang masuk ke mulut itu tidak najis, tetapi yang keluar dari jamban itu najis. Maka dengan demikian berarti Anda kalau memahami ini adalah menghalalkan semua yang haram yang diatur oleh Tuhan. Maka narkoba masuk ke dalam mulut tidak haram.
Bensin masuk ke mulut tidak haram, oli kotor tidak haram. Yang haram itu ya najis yang keluar di jamban. Ini ajaran apa ini yang kayak gini nih? Narkoba boleh masuk karena tidak najis. Ada apa? Maksudnya apa? Jadi maksud data ini adalah tentang cuci tangan, bukan tentang haram halalnya babi. Yang duduk di sini, Bung, bukan Pak Bom Bom duduk di kursi yang sebelah kanan, Erben sebelah tengah. Kemudian muncul lagi siapa? Jeki Sambiring, muncul PCD King. Terus yang di atas meja adalah babi panggang berasap, ada kecapnya, ada lomboknya. Kemudian habis itu liurnya sudah keluar dari kiri kanan. Bom Bom sudah keringat dingin, gemetaran mau loncat tangannya. Giginya sudah mulai keluar, matanya sudah melotot lihat babi panggang. Mereka ini bukan Oten yang sedang menghadapi babi panggang, lalu mengatakan tidak ada yang najis yang masuk ke perut. Akhirnya apa? Pak Bom Bom bukan yang ngambil garpu, langsung loncat ke meja peluk itu babi panggang. Bukan. Ini Yesus lagi makan bersama murid-muridnya, orang-orang beradab, orang-orang soleh yang menjaga diri mereka, makanan mereka dari yang haram-haram. Beda ceritanya kalau Pak Bom Bom di situ, Erben, PCD King, siapa lagi, Sopiatul, Ente, Kiamat, di depannya panggang babi, Yesus ada di tengah-tengah. Datang orang Yahudi, wahai Yesus, kenapa kau menghalalkan, membiarkan muridmu kemudian makan tanpa mencuci tangan? Mereka itu tidak boleh makan tanpa cuci tangan. Jangan kau buang adat istiadat. Tidak, apa kata Yesus? Tidak ada yang masuk di perut itu najis, di mulut. Yang keluar itu jamban. Wah, seketika semuanya berloncatan makan babi. Ini bukan babi, Bung. Ini mereka makan makanan halal. Hanya masalah perkara cuci tangan. Makanya saya katakan kepada saudara, Yohanes 10 nomor 27 adalah kuburan, kartu as errornya, double kosongnya Kristen. Apa itu? Yesus berkata, wahai dunia, aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, aku mengenal dombaku. Untuk kamu mengetahui siapa dombaku dan siapa serigala yang nyamar-nyamar dombaku adalah, lihat siapa di antara mereka yang mengaku domba, yang mendengarkan aku dan yang mengikuti aku. Kalau ada yang ngaku domba tapi tidak mengikuti aku, cuman menyebut-nyebut nama aku, maka dia adalah serigala yang pakai sempak. Pahami itu ya? Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Siapa yang Anda dengarkan makan babi? Siapa yang Anda ikuti makan babi? Ingat Yesaya 66, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Aku Tuhan, aku sendiri yang akan membawa pedang dan api nyala yang akan membunuh habis orang-orang yang makan babi dan makanan-makanan yang menjijikkan. Yesaya 66 jelas, nomor 20, 21, nomor 18, 19, nomor 20. Sedangkan di nomor 23-nya apa kata Tuhan di situ? Yesaya 66. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Orang-orang semua akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembah kepadaku. Siapa yang makan babi? Oten. Siapa yang sujud beribadah? Jawab dong. Siapa yang makan babi? Oten. Siapa yang sujud beribadah kepada Allah? Islam. Siapa yang dibakar hangus oleh Tuhan? Makan babi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jangan anggap ini adalah satu lelucon, saudara siapa? Saudara Kristus. Ini adalah hadiah buat saudara untuk menjalani kehidupan Anda esok. Apakah Anda tetap ingin menjadi penyamar serigala makan babi, atau Anda menjadi domba yang tidak makan daging babi? Saya serahkan kembali kepada saudara. Ingat, data-data Anda saya sudah sajikan, dan ini adalah edukasi buat saudara-saudara muslim supaya jangan pernah meninggalkan agama Islam ini. Karena di dalam Yeremia 29 nomor 11 jelas dikatakan, aku Tuhan sudah merancang keselamatan, sudah merancang rencana-rencanaku untuk kalian, yaitu rencana damai sejahtera, Salam Islam. Demikian. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau hitungan waktu yang menang Zuma, kalau hitungan waktu berbicara ya. Tapi kalau poin tetap tidak dijawab. Karena dari tadi yang dibahas lain. Yang jadi persoalan sebenarnya, di mana bantahannya terhadap
bahwa Yesus bukan untuk semua bangsa. Itu nggak Anda Domba? bantah. Domba? Tunggu dulu. Saya masih berbicara setengah menit, Anda sudah membalas. Tunggu dulu ya, dengarkan dulu. Jadi, maksud saya begini. Jadi yang persoalan sekarang ini, apakah Yesus untuk semua bangsa atau hanya untuk Bani Israel? Jawaban Anda siapa yang makan babi? Oke, saya ladeni. Sebenarnya yang di dalam imamat itu diperuntukkan semua untuk bangsa Israel. Jadi jelaskan. Bagus. Bagus. Di luar untuk orang Bagus. Israel. Tetapi bantahan Anda mengenai Yesus untuk semua bangsa tidak ada satupun ayat yang Anda bawa Yesus untuk domba yang hilang dari Israel tidak mengena. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya disebutkan bahwa Yesus juga di situ untuk bangsa-bangsa lain. Kan sudah saya sebutkan analogi yang disebutkan di situ dari roti yang diberikan untuk anak-anak lalu dilemparkan kepada anjing. Anak-anak di situ adalah bangsa Israel dan anjing di situ diumpamakan adalah bangsa lain. Jadi Berarti Anda ingin mengatakan bom-bom itu anjing? Gitu? Bang Sidik, siapkan ambulan Bang Sidik. Seperti itu. Tetapi Anda sebenarnya tidak lebih dari seorang yang sangat bodoh. Sebuah batu aja Anda bisa jadikan saksi. Ketika Anda menyanyikan saksi kepada saya, Anda menjadikan saksi Anda batu. Mengaitkan dengan Yosua, sementara di Yosua itu adalah batu peringatan, bukan batu saksi sebenarnya. Kalau Anda baca perikop itu. Gak usah Jadi, nangis. orang Gak usah Kristen nangis. berdebat kepada Gak usah Anda? nangis. Enggak nangis. Ini hanya saya mengedukasi Anda supaya Anda sedikit lebih berlogika dalam berdiskusi. Karena bukan dengan narasi yang panjang Anda menang, tapi dengan membantah data-data yang saya berikan. Masalahnya Karena kalau sampai saya bernarasi pendek, Anda nggak bisa bernarasi gitu loh, Bang. Tunggu dulu, kasihkan dulu, ya kan? Karena sampai saat ini Anda tidak dapat membantah data yang saya berikan. Yang dapat Anda simpulkan hanya mengalihkan ke hal lain. Jadi kalau dalam berdiskusi itu, Anda harus mencapai poin-poin yang ingin kita bicarakan. Bukan membicarakan satu poin melebar ke poin yang lain. Sampai saat ini nggak ada data yang selain Israel, domba-domba yang hilang di kalangan Israel itu yang cuma Anda tampilkan kan? Nggak ada yang lain. Itu pun di bawahnya data itu menunjukkan juga untuk semua bangsa. Kalau berdiskusi dengan Anda ini, meskipun sampai hari kiamat tidak akan dapat kesimpulan. Ketika Anda kalah, Anda tidak mengaku, mengalihkan ke hal lain. Jadi maksud saya begini, saya hanya mengedukasi semua untuk orang Kristen. Tidak ada gunanya berdiskusi dengan Anda, karena Anda apa? Seperti memberikan mutiara kepada babi. Tidak akan Itu ada ucapan gunanya. Yesus kepada Bani Israel. Babi yang dimaksud di situ Romawi dan Yunani. Tidak malu kamu? Ini ada Bang Yesus Ego nih, berkata Gunda. kepada Bani Israel, tidak pantas kau memberikan mutiara kepada babi. Babi yang dimaksud di situ adalah Romawi Yunani. Yeay, kasihan. Belajar lagi, Bang ya. Saudara, siapa namanya sebenarnya itu? Kristus ya. Anda belajar lagi. Di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus di sana dengan sangat jelas mengatakan dengan bahasa Yunani, ada kata apa di sana dalam bahasa Yunaninya? Spesial. Di situ dia mengatakan mono, hanya kepada domba atau hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Gurunda, ini ada Bang Ego Emi. Bang Ego Emi, selamat sore. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, jadi sabar host, sabar. Siap. Jadi teman-teman sekalian ya, tadi saya ingin memberikan informasi ketika si Curut tadi itu mengatakan Yeremia 23 membahas tentang nabi palsu. Di Yeremia 23 itu justru nabi palsunya itu jelas dikatakan bahwasanya nabi palsunya berasal dari Yerusalem. Kalau tadi kita mendengarkan bahwasanya dia ingin memojokkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu yang ada di sana adalah nabi yang berasal kemudian dari Yerusalem.
Tidak ada kemudian yang berasal dari bangsa Arab atau di luar daripada bangsa Yerusalem. Ini jelas pemahaman mereka yang masih minim terhadap kitabnya orang Yahudi, sehingga mereka seenaknya mengartikan, seenaknya mengasumsikan, padahal nabi palsu yang dimaksud jelas berasal dari Yerusalem itu sendiri. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Takbir, saudaraku Allahu semuanya. Akbar. Allah Akbar. Masya Allah. Akhi Sugi, Iya, halo. Yeremia benar ya? Itu Betul. nabi dari Yerusalem ya? Betul, itu hanya untuk bangsa Ya. Israel itu. Israel. Betul. Nabi yang hadir dari bangsa Israel. Kemudian mengenai Matius 15 ayat 24. Itu Yesus di situ tidak sedang mengajarkan apa-apa kepada perempuan itu. Kok bisa dijadikan dalil itu Yesus untuk segala bangsa? Tidak. Ibaratnya misalnya saya orang Islam, saya pandai mengobati, lalu ada orang Kristen misalnya di jalan jatuh, saya tolong, saya obati dia. Apa saya sedang mengajarkan Islam kepadanya? Tidak. Jadi konteksnya itu beda. Di situ ada perempuan yang lagi panik, gimana anaknya kerasukan setan. Dia panik sampai sujud-sujud. Oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku, anakku kerasukan setan. Dia sangat menderita. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Tapi karena perempuan itu maksa, ya, kata Yesus, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Lalu perempuan itu, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi yang dibenarkan oleh perempuan itu, Yesus itu hanya untuk bangsa Israel saja. Benar Tuhan. Artinya perempuan ini mengakui bahwa ajaran yang dia bawa tidak layak untuk dirinya. Benar. Apa kata Yesus? Ibu, karena begitu besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Iman perempuan ini udah benar bahwa dia diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Jadi di situ tidak bisa dijadikan dalil bahwa itu untuk seluruh dunia. Tidak bisa. Terima kasih. Oke, sebelum diambil alih, host, saya kasih datanya ya teman-teman, bahwa nabi palsu yang dimaksud oleh saudara Oten tadi itu yang ingin dia tuduhkan kepada nabi kita, itu akurat memang benar-benar dari tengah-tengah Bani Israel. Yeremia 23 nomor 15. Di situ dikatakan begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Kata dia, kata Allah, beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan sia-sia kepadamu dan mengungkapkan penglihatan dan rekan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Ini jelas bahwa nabi yang dimaksud adalah nabi yang berasal dari Yerusalem. Dan kisah para Rasul 13 nomor 1, ada nabi bernama Saulus yang berasal dari Yerusalem. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan diambil alih. Ada saudara Ego Emi. Nanti habis maghrib saya kembali bergabung dengan teman-teman. Saya masih di sini ya teman-teman. Silakan diambil alih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar ada slot buat Oten, saya turun. Tapi perkataan si Kristus tadi benar. Bang Zuma tidak boleh memberikan mutiara kepada babi, ya. Jadi dia sendiri yang mengatakan dirinya babi itu loh. Satu slot lagi buat Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ego Emi. Pak Ego Emi. Mana? Itu di sampingnya Ustaz tuh. Ego Emi. Monitor, Ego Emi. Selamat sore abang-abang. Iya, selamat sore Ego Emi. Gimana Ego Emi? Sudah merenung? Gimana? Ada yang ingin dikonsultasikan? Silakan.
tidak ini izin saya ada di tengah-tengah kerumunan orang ini. Oh. Oh, lagi di tempat rame. Nah itu. Coba host naikin lagi Atenas. Bang Haji izin monitor saja. Ya. Nyimak. Ya, ternyata nggak ada apa yang disimak. Iya, Pak Sugi, Masya Allah. Iya. Terus apa yang mau disimak? Iya, Pak Sugi dakwah saja dulu. Oh, kalau dakwah ada ahlinya itu Buya Strong. Insya Allah, enggak lah Pak Mas, De. Biar tadi diluruskan dulu Ustadz Sugi tadi. Jadi memang mereka itu selalu ingin framing baginda Nabi Muhammad SAW ya, padahal jelas-jelas itu datanya bukan ke sana. Wah, Oten ini memang. Ya jauh lah, sebab itu beginilah Tuhan, firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Kok bisa ke Nabi Muhammad? Jelas-jelas di situ para nabi Yerusalem, ya kan? Dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Ternyata yang memenuhi nubuatan ini, ya, sebagaimana yang tertulis juga di dalam Mazmur 69 ayat 21, saya ingat saya di situ. Ia akan memberi aku makan racun, dan ketika aku haus memberi minum anggur asam. Nah, kira-kira siapa itu? Yang waktu haus teriak-teriak haus lalu dikasih minum anggur asam oleh tentara Romawi, siapa? Ngapain lari-lari ke Nabi Muhammad? Jauh banget. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Justru yang di sini yang kena Yesus. Yesus makan racun, minum anggur. Makanya lah Ustadz ya, kalau dilihat dari penulisan ini, setelah Yesus terangkat ini kelihatannya Yesus ini macam difitnah ya. Padahal kalau kita lihat di dalam Yeremia 23 nomor 32 kan bunyinya gini ya, sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta, demikianlah firman Tuhan, dan menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4:5-17, ini kan perkataan Paulus nih. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat sini dalam ayat-ayat tersebut, ayat-ayat Paulus ini mengatakan bahwa dia dan pengikutnya yang masih hidup tak akan mati, mendahului mereka pengikut Yesus yang telah meninggal. Nah, sampai kedatangan Tuhan. Paulus mengatakan mereka akan hidup sampai Yesus sendiri turun dari sorga, dan mereka akan diangkat bersama-sama ke dalam kerajaan sorga, kemudian hidup selama-lamanya ini. Nah, apa yang dinubuatkan Paulus ini meleset, jauh tidak terjadi. Nah, angan-angan Paulus ini harus berakhir dengan kenyataan bahwa bahwa bukan Yesus yang menjemput Paulus, melainkan kalau kita lihat ya pedang Kaisar Nero yang memenggal leher Paulus, kan gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau kita tarik ini Paulus, tetapi dalam penulisan itu seakan-akan memfitnah Yesus kan kalau kita lihat di situ ya. Nah, padahal dia pun berkata bukan dari firman Tuhan.
Jadi kalau mau memontari kepada Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad apa yang dikatakannya itu dari Al-Quran itu bukan perkataan hawa nafsunya sendiri, tetapi dari perintah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sama seperti Yesus, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi entitas tertinggi yang memerintahkan aku untuk berkata-kata. Nah gitu. Sementara Paulus berkata bukan dari firman Tuhan gitu loh. Kan gitu. Jadi kalau saya lihat dari sini, ini tentang konspirasi Paulus ini yang memfitnah seorang utusan gitu loh. Jadi kalau dilihat ya, kalau ada penulisan-penulisan ini memfitnah gitu loh. Karena di dalam Al-Quran memang jelas, Quran surat Al-Baqarah ayat 79, celakalah orang yang menulis Alkitab ini dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Wawailul lillazina yaktubuna kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Nah inilah kalau saya lihat ya dari penulisan-penulisan yang saya baca kan ternyata memang penulisan-penulisan tangan manusia ini sampai memang nggak bisa nyambung sampai hari kiamat gitu loh. Gitu sih kalau saya baca-baca ya dari Bible ini. Satu mengatakan misalnya tulisan Tuhan kok ada di manusia. Padahal di kitab yang sebelum Yesus datang itu, di kitab para nabi juga di dalam perjanjian lama mengatakan tidak ada Tuhan di seluruh bumi. Kan gitu. Kok Tuhan ada di bumi? Satu